perkenalkan nama saya Dewi Veronica, NPM 162404681, Prodi S1 Farmasi, Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan validasi metode menggunakan spektrometri UV-Vis. Materi ini akan membahas pengertian validasi metode, prinsip kerja spektrometri UV-Vis, parameter validasi, serta studi kasus penerapan dalam penetapan kadar parasetamol. Dari pembahasan pertama yaitu pengertian validasi. Validasi metode adalah proses untuk membuktikan bahwa suatu metode analisis mampu menghasilkan data yang akurat, presisi, spesifik, dan dapat dipercaya sesuai tujuan penggunanya. Dalam bidang farmasi, validasi metode sangat penting karena hasil analisis digunakan untuk menjamin mutu keamanan dan efektivitas obat. Oleh karena itu, sebelum suatu metode digunakan secara rutin, metode tersebut harus melalui proses validasi. Pembahasan yang kedua ada prinsip cara kerja spektrum UV-Vis. Spektrum UV-Vis bekerja berdasarkan kemampuan suatu senyawa menyerapkan cahaya ultraviolet pada panjang gelombang 200-400 nanometer atau cahaya tampak pada 400-800 nanometer. Besarnya cahaya yang diserap dinyatakan sebagai absorbansi dan sebanding dengan konsentrasi zat sesuai hukum LP, yaitu A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Komponen utama dari alat spektrometri yang terdiri dari sumber cahaya, monokromator untuk memilih panjang gelombang, cuvette sebagai tempat sampel, detektor, dan komputer sebagai pengelolaan data. Tahapan analisis dimulai dari menyiapkan belangko, menentukan panjang gelombang maksimum atau max, membuat larutan standar, mengukur absorbansi, membuat kurva kalibrasi, kemudian menentukan kadar sampel. Yang ketiga ada parameter validasi metode. Pada validasi metode terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah spesifisitas atau selektivitas. Apa itu? Yaitu kemampuan metode mengukur analit tanpa terganggu oleh zat lain. Keduanya ada linearitas, yaitu hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Yang ketiga adalah akurasi yang dinilai melalui percent recovery. Kriteria yang diterima yaitu 98 hingga 102%. Yang keempat adalah presisi, yaitu kemampuan metode menghasilkan hasil yang konsisten pada pengukuran berulang. Presisi dinyatakan berbagai persen RSD dengan syarat kurang dari 2%. Selanjutnya terdapat batas deteksi atau load, yaitu konsentrasi terkecil yang masih dapat dideteksi, dan batas kuantitas atau load, yaitu konsentrasi kecil yang masih dapat diukur secara akurat. Selain itu, terdapat rentang atau range, yaitu kisaran konsentrasi yang masih memberikan hasil valid, serta robustness yang menunjukkan ketahanan metode terhadap perubahan kecil pada kondisi analisis. Ada contoh studi kasus dari judul penetapan kadar parasetamol menggunakan spektrometri UV-Vis. Langkah pertama adalah menentukan panjang gelombang maksimum parasetamol, yaitu sekitar 243 nanometer. Selanjutnya dibuat larutan dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Setelah diabsorbasi, dibuat kurva kalibrasi sehingga diperoleh persamaan regresi dengan nilai R pangkat 2 sebesar 0,998. Kemudian diabsorbansi. Sampel tadi diukur dengan kadar parasetamol dihitung menggunakan persamaan regresi. Hasil validasi menunjukkan linearitas memenuhi syarat, presisi memiliki nilai RSD kurang dari 2%, akurasi memiliki recover sekitar 99%, serta nilai log dan log menunjukkan metode mampu mendeteksi dan mengukur kadar parasetamol pada konsentrasi rendah. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan, validasi metode merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan hasil analisis memiliki akurasi, presisi, dan
keandalan yang tinggi, spektrometri UV-Vis menjadi salah satu metode yang banyak digunakan karena sederhana, cepat, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang baik. Dengan memenuhi parameter validasi seperti spesifisitas, linearitas, akurasi, presisi lot, dan log, dan rentang, metode analisis dapat digunakan secara rutin dalam pengujian mutu obat maupun penelitian di bidang farmasi. Demikian paparan saya mengenai penerapan validasi metode menggunakan spektrometri UV-Vis. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dan teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.